Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tretan Muslim dan sang protektor level 3 yang kembali lagi ke lembah kegelapan pemuda tersesat, yaitu Habib Hussein Ja'far. Akhirnya kita ketemu lagi di konten Kultum Pemuda Tersesat yang kemarin di bulan puasa cukup mengumpulkan banyak orang tersesat untuk kita kasih pencerahan, ya kan? Iya. Dan ternyata setelah bulan puasa kita pikir orang tersesat udah berkurang ya, tapi ternyata makin banyak. Dan katanya Habib dulu pada saat pemuda tersesat beres tuh bulan puasa, dia senang karena sudah tidak terteror dengan pertanyaan-pertanyaan sesat. Cuma sekarang dia diteror dengan pertanyaan kapan pemuda tersesat, kapan pemuda tersesat, ya kan? Makanya dia ada di pengajian-pengajian saya yang serius. Bib, saya pemuda tersesat, ngasih pertanyaan yang aneh-aneh. Maka harus dilokalisir. Harus dilokalisir ya. Kita bikin konten lagi agar menjawab orang-orang tersesat, ada platformnya ya. Dan memang logikanya emang harus gitu. Kalau Ramadan saja kita ada, Ramadan kan musimnya orang nggak sesat. Ya. Apalagi sekarang. Justru sekarang adalah perang sebenarnya ya. Namun kali ini pemuda tersesat hadir dengan konsep baru. Nah, hadir dari kursi aja. Anda biar kayak apa? ustadz-ustadz beneran kalau di ini kan ini. Ini bukan kayak Ustadz, bro. Kayak apa? Kayak Fir'aun. Serius. Ini apa ini? Ini kursi ini, Pak. Kursi singgasana apa gitu. Iya kan, kok ada singa-singanya gitu. Baru sadar ini kan bukan unsur Arab dia anjir. Iya, maksudnya kirain onta apa gitu. Ya, masa kursi singgasana onta? Iya, sahabat tahu. Ini malah kayak singa. Fir'aun. Tapi singanya ada jenggotnya. Oh iya, ini terus juga ada spanduk-spanduk. Nah, kalau ini emang gua kalau pengajian emang gini memang sih. gambarnya norak begini kan. Bukan norak. Kan biasanya di kampung-kampung. Ya. Biasanya panitianya tuh seadanya. Karena hasil dari sumbangan. Hasil dari sumbangan. Dan ada perbedaan lagi kali ini pemuda tersesat ada penontonnya. Iya. Ya. Makanya saya mau sapa dulu penonton. Ya. Oh ya, disapa penonton. Sapa penonton ya. Jamaah. Itu punya ustadz lain kalau itu. Ya kan? Kita kan punya ustadz. Kita punya tagline tersendiri ya. Oke. Tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Dan tersesat. Oh, tersesat. Iya. Iya sih emang benar. Oh, nggak pas. Tersesat. Oh, tersesat. Iya. Astagfirullah. Iya, benar sih. Karena kan yang hadir memang orang yang tersesat dan astagfirullah. Tutupan mata itu tersesat dari jalan yang benar, tidak mendengar rahasia. Tersesat, oh tersesat. Astagfirullah. Tidak mendengar ketawa-ketawa dari luar itu dari tadi. Itulah tagline kita yang terbaru ya. Tapi memang benar, kalau jamaah kan alhamdulillah ini astagfirullah. Iya, kan tersesat soalnya. Kemarin aku udah buka di Instagram pertanyaan yang mau ditanyakan, dan di komen itu ada 2000 lebih. Iya. Habis bulan puasa, bukannya orang bertobat, malah ada 2000 orang tersesat baru. Belum lagi di DM, belum lagi di Twitter, banyak yang DM. Itu DM Twitter terbanyak. Bahkan orang kampung saya ada yang sampai WhatsApp. WhatsApp ente? Iya, WhatsApp. Ente kan orang Arab, kampung ente harusnya terbebas dari kesesatan dong. Masa enggak kan? sesat? Kan saya kesini bro, ke Jakarta. Jadi di sana ditinggal. Jadi pas ente pergi mereka jadi sesat ya? Nggak tahu, serius tapi ada yang sampai ada WA. yang nanya serius ya? Sampai WA. Kita langsung aja kepada pertanyaan pertama nih. Ini dari Instagram ya. Kita akan selalu sebutin nama-nama kalian karena nanti akan kita nilai siapa yang paling tersesat atau siapa yang pertanyaannya paling susah, itu akan mendapatkan merchandise. Oke? Anda dapat merchandise di dunia, tapi dapat neraka nanti di akhirat. Karena Anda tersesat. Dan akan langsung dijemput oleh petugas nerakanya. Dinar Abbasian Sukma. Dinar. Apa nih? Mata uang Arab. Oh iya, dari namanya aja udah mata uang. Dinar. Tapi Awak jangan Anda tertipu. aneh-aneh. Dari kemarin nama-nama Islami juga pertanyaannya soal, ya kan? Bang,
Kalau ada orang ditato 2 kalimat syahadat, hukumnya gimana? Ini memang agak susah karena kan tato itu nggak boleh. Haram. Tapi kalau haram. Tapi kalau ditato 2 kalimat syahadat, Enggak. Inti kan kalau olahraga nih kita Ya. mau fitness, pemanasan dulu. bener. Jangan langsung yang berat-berat. Yang ringan-ringan dulu. Ini kenapa langsung tato? Kan, Dua kan kalimat gampang syahadat. pertanyaannya, apa hukum tato? Ya haram dong. Nah, tapi kalau 2 kalimat syahadat mau diharamkan tapi itu 2 kalimat syahadat, emang pemuda tersesat Makanya. bulan puasa beres bukannya sadar makin cari celah ya. Gimana tuh, Bib? Kan Ya. yang tato dulu deh. Haram nggak? Tato hukumnya jelas. Ya, tidak Haram boleh. dalam Islam. Haram. Oke. Nah, 2 kalimat syahadat boleh Anda tato 2 kalimat syahadat. Tapi pilihannya di 2 tempat. Di mana tuh? Yang pertama di hati Anda seharusnya. Di hati Anda agar hati Anda tidak Tidak kemana-mana ya. Kecoki-cokian. Tidak kecoki-cokian. Maksudnya Kemudian yang kedua di pikiran Anda Hmm. agar dia menggeser pikiran-pikiran mantap-mantap. Atau kalau enggak, Anda tato ya di tembok rumah, Iya, kaligrafi, iya, kalimat iya. syahadat. Mending begitu ya, jangan Iya. di tubuh ya. Karena nggak bisa dicampurkan. Memang kalimat syahadat nih baik, Nah, mulia ya. Mulia. Tapi ya jangan ditato. Tapi kalau digunakan sebagai tato, tatonya haram. kita juga nggak tahu apakah pemuda ini dia pengen selalu Islam. Apakah mungkin dia mu'alaf? Jadi dia pengen mu'alaf tiap saat mungkin. Apa jadi kalau aduh ketiduran sesat dikit asyhadu alla. Kemana-mana ada godaan asyhadu alla. Gitu. Nggak tahu juga ya. Kenapa? Apa esensinya dia menato kalimat syahadat? Iya, makanya kalau Iya. enggak Anda custom jam aja yang Oh. ada tulisannya kalimat syahadat. Atau baju lah ya kan? Atau gelang yang ada tulisannya? Enggak, kalau baju gimana? Dia masuk kamar mandi buka baju. Oh iya juga ya. Kalau jam kan bisa dibuka. Jadi yang benar di dalam hati aja ya. Iya. Kalau jam Anda masuk kamar mandi Anda buka. Keluar-keluar jamnya hilang. Jadi sekali lagi tidak bisa dicampur ya. Bahwa Nggak bisa, kalau yang iya. haram meskipun Anda niat itu ditulis kalimat syahadat, tetapi jangan. Karena lebih baik di hati dan pikiran. Iya. Bagus juga Anda. Selamat dari pertanyaan satu. Jadi setiap pertanyaan tuh menguji keselamatan dia kan. Oke Beb, ini langsung pertanyaan kedua dari Dede Agus Setiawan. Saya tinggal bersama teman yang non-muslim. Saya taat meski subuh sering bolong. Saya sering disetelin lagu rohani dengan volume di angka 30. Kira-kira saat saya sedang sholat di kosan. Gimana hukumnya? Apakah pahala saya berkolaborasi? Aduh, berkolaborasi. Sebelum kita jawab, kita cukup kagum ya. Bahwa ternyata ada orang Kristen. Biasa kan kita yang nyetel lagu kenceng-kenceng. Ternyata ada orang Kristiani yang berani nyetel lagu rohani dengan volume 30. Ini cukup Itu luar biasa. dia bukan cuman kan pasti yang nggak baik gitu di setiap agama pasti nggak boleh kan Oh, di semua iya, agama. iya. Jadi dia ini bukan hanya nggak baik menurut agamanya dia, Tapi tapi juga nggak tahu diri. Udah minoritas. udah minoritas. Tolong buat teman-teman minoritas, ini kan Anda nyetel lagu rohani kira-kira 30. Tolong Anda jangan ambil job desk kami. Yang nyetel kenceng-kenceng tuh biar kami aja. Oke, jadi buat teman-teman minoritas nggak usah lah ya. Nggak cuman pertanyaannya dia juga Ya. di awal udah salah. Ya. Saya taat meski subuh bolong-bolong. Berarti tidak taat. Anda taat magang mungkin. Taat magang Anda. Iya, karena Ya. sholat itu tiangnya agama. Sholat itu yang pertama dihisap kata Nabi nanti Ya. di akhirat. Kalau sholat Anda aja masih golong-golong, berarti Anda agamanya gak ada tiangnya. Ada. Dan Anda pertama, Propos. ibarat kata nanti pertama dihisap di akhirat, pertama dihitung, udah minus. Belum ada angka sudah minus. Sholatnya udah bolong-bolong. Dan ngakunya saya taat. Iya, taat tapi Belum. sholat bolong-bolong. taat. Belum. Anda yang wajib dulu Iya. semua, baru Anda bisa klaim taat. Terus gimana hukumnya? Apakah pahala saya berkolaborasi? Tidak dong. Mungkin dia karena sholat,
dengerin rohani dari agama lain, berkolaborasi enggak ya? Lagian kalau sebenarnya kalau orang sholat secara khusyuk itu ya dia tidak akan terganggu dengan apa yang ada di luar-luar ya. Tapi kalau sudah sholatnya tidak khusyuk, jangankan yang di luar, yang di dalam aja bisa mengganggu. Contohnya, lagi sholat ingat ke kreditan ini, kreditan itu. Nah, mungkin sedikit ada pertanyaan nih, Beb. Ada dari seorang pemuda tersesat dari Kamerun waktu itu aku baca. Ngobrolin sholat khusyuk nih ya. Kalau sholat khusyuk, lagi sholat, kepikiran porno, batal nggak, Beb? Ada, Beb. Ada teman saya, Beb. Bukan saya, Beb. Ada waktu itu dia cerita. Kalau sholat ya, tiba-tiba kepikiran porno, dan kadang ada yang naik sedikit, Beb. Gimana tuh, Beb? Mohon maaf nih, ada teman saya dari Senegal. Tapi itu real, emang beberapa nanya. Ada yang nanya begitu ya kan? Iya. Sebenarnya kalau tidak sampai menyebabkan keluarnya sperma, ya sholatnya tetap sah. Oh, sah ya. Tapi pahala Anda tergadaikan, pahala sholat Anda. Karena sholat itu kan tujuan utamanya adalah untuk berzikir, mengingat Allah. Justru. Anda udah gak mengingat Allah, malah mengingat hal yang diharamkan oleh Allah gitu. Anda jadi pahalanya bisa sah sholatnya. Dan itu kacau banget gitu. Bahkan di saat sholat aja terpikirkan porno. Nah itulah kacau. Apalagi di luar sholat, Anda pahala minta ke Pornhub sana. Artinya kan orang tuh kalau kumpul sama tukang minyak ikut wangi. Anda lagi sholat kok jadi nggak ikut jadi baik pikirannya kan harus. Jadi ya minimal netral lah. Jangan negatif. Kalaupun nggak positif minimal kalau netral. Kalau ada pikiran itu pentalin aja ya. Iya. Fokusin ya. Iya makanya sebaiknya sebelum sholat mempersiapkan diri. Kemudian meluruskan pikiran. Iya. Jangan langsung datang Allahu Akbar. Jangan begitu ya. Oke, tapi itu bagus juga tadi. Apa? Orang itu. Jadi dia meskipun berbeda server, tapi kumpul, rukun. Itu pesan itu ya. Pesan itu meskipun Anda jangan sampai urusan pahalanya mau kolaborasi. Anda kolaborasi dalam kebaikan aja. Iya. Kalau soal kebenaran Anda masing-masing servernya ya? punya keyakinan masing-masing. Anda kadang sudah bagus tapi offset. Ya dari dia ngaku-ngaku taat tapi subuh bolong-bolong aja udah nggak masuk akal. Dari Ozak. Aduh, saya udah deg-deg deh. Takutnya Habib. Bukan. Hanya bukan haji juga nih. Oh iya bukan. Ya mana ada haji tersesat itu. Oh iya juga ya. Apa benar orang ateis itu pada jomblo? Ya. Soalnya kan jodoh di tangan Tuhan. Soalnya kan ada ungkapan jodoh di tangan Tuhan. Nah kalau ateis, jodoh di tangan Stephen Hawking, Mas Putih. Atau di mana kalau jodoh orang ateis gimana? Di Gramedia jodohnya. Anda ke Gramedia cari jodoh ya. Tapi mungkin kita bisa tarik dari pertanyaan ini, nggak usah dijawab kalau ini terlalu aneh nih pertanyaan. Iya, jadi justru itu menunjukkan kasih sayang Tuhan. Walaupun orang yang nggak nyembah Tuhan, dia tetap kasih jodoh. Anjir. Orang ateis kan dikasih jodoh. Iya. Dikasih rezeki secara umum. Jodoh kan rezeki. Dikasih makan dia. Jangankan manusia ya, hewan aja ya. Kambing, rusa itu masih ada pasangannya. Iya. Sedangkan Coki sudah ateis, tidak punya agama, tidak punya pasangan lagi. Kalah dengan rusa loh Coki. Sorry, jin itu juga ada pasangannya kan? Gak ada pasangannya. Jin loh Coki. Jin semua loh. Malam ada pasangannya, siang. Ya masih Coki. Jangankan makhluk, malam aja lo masih ada pasangannya Coki. Coki sudah tidak ada agama, tidak ada pasangan. Nah mungkin kita agak bahas sedikit jodoh ya. Bener gak ungkapan jodoh di tangan Tuhan? Ada orang yang udahlah nanti tunggu aja, dia jodoh pasti datang. Sebenarnya bukan itu, ada 3 kan yang populer. Jodoh, rezeki dan maut. Di tangan Tuhan.
Sebenarnya bukan cuma 3 ini, ya semua takdir itu ya di tangan Tuhan ujung-ujungnya. Tapi bukan sepenuhnya kemudian semua di tangan Tuhan. Ada usaha kita juga. Ada usaha juga dari manusia. Jadi Tuhan memberikan hukumnya begini dan begitu. Kalau Anda ikuti itu hukum, maka Anda akan sampai. Misalnya hukumnya orang mendapatkan jodoh gimana? Ya dicari dong jodohnya. Kalau Anda introvert di kamar doang, terus Anda nunggu ya? Gak punya WhatsApp, gak punya Facebook, gak punya medsos, terus Anda gak hubungan sama siapa-siapa. Nyalain Tuhan ya? Nyalain Tuhan. Tuhan mana jodohku? Ya Anda introvert. Iya. Bukan salah ini ya? Sama kayak Hidayah. Hidayah kan orang gitu. Hidayah belum datang, Hidayah dijemput. Jangan ditunggu. Emangnya Baswi? Tuh. Enggak, tapi Hidayah dijemput Coki. Coki udah ngumpul sama kita, udah ngumpul sama ente. Kok nggak bisa dijemput sama dia Hidayah? Itu tergantung niatnya. Niatnya dia menjemput Hidayah atau dia menjemput kita untuk masuk ke Jangan-jangan itu ya. Malah kita yang dapat hidayah dari dia nanti. Aduh, na'udzubillah indalik. Jadi itu intinya ya, jodoh memang di tangan Tuhan, tapi harus ada usaha. Jadi keadilan Allah itu keadilan Tuhan. Meskipun Anda nggak bertuhan sekalipun, Anda dikasih jodoh. Bahkan Anda hewan, bukan bahkan Anda hewan, maksudnya hewan, jin aja dikasih jodoh. Malam ada jodohnya, malam dan siang. Memang Coki Pardede misteri. Kalah sama rusa. Dan jin ifrit kalah Coki. Sendal bro, ada jodohnya Coki. Kanan kiri. Lebih buruk dari sendal. Dan Anda kalau nggak pakai salah satunya, jalan Anda kan seimbang ya. Astagfirullah Coki. Tidak beragama, tidak berjodoh. Nah, ya udah, langsung aja kita ke segmen penilaian. Jadi di segmen penilaian ini akan ada Ketua Yayasan Pemuda Tersesat yang akan menilai dari 3 pertanyaan tadi, manakah yang paling sesat dan akan menemani dia straight to the hell without angels check. Masuk neraka langsung tanpa dicek malaikat. Ini dia Ketua Yayasan Pemuda Tersesat. Kita harus panggilnya pakai ritual juga, dengan panggilan-panggilan yang akan manggil dia. 3, 2, 1. Tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Gua ketawa. Tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Ada apa ini panggil-panggil saya ini? Begini, Bapak Yayasan. Anda mau pesugihan? Iya, itu kayak orang pesugihan, Cuk. Kita kan sudah ada 3 pemuda yang bertanya tadi. Iya. Menurut Anda dari 3 pertanyaan tadi, siapakah yang paling tersesat dan layak menemani Anda straight to the hell without angels check? Tadi pertanyaannya bagus-bagus. Ya. Tapi ada satu yang paling mendekati kaum saya. Karena dia di satu sisi ingin melakukan apa yang dilarang, tapi cari pembenaran. Oh. Jadi yang menang jatuh kepada pertanyaan Tato tadi. Oh. Tato tadi menurut saya. Udah baru pertama, pertanyaannya langsung level terakhir. Iya. Karena dia mau mencurangi. Iya. Mau bertato tapi menggunakan unsur-unsur Islam, unsur-unsur syahadat. Iya. Demi membenarkan tatonya dia. Betul. Iya. Oh, itu adalah ciri-ciri Anda yang selalu mencari celah-celah logika, mencurangi agama ya. Jadi pemenangnya adalah Beliau. Ente panggil dulu. Lihat, namanya. dia manggil orang yang tersesat beliau. Maksudnya orang itu saya kan tidak tahu namanya. Mana tadi? Nah, jadi langsung aja Anda panggil. Ya. Dinar namanya. Dinar. Dinar, Anda adalah pemuda tersesat. Pergi. Ya, itulah tadi pemenang yang sudah diumumkan oleh Ketua Yayasan Pemuda Tersesat dan Anda akan mendapatkan merchandise ini. Itu merchandise-nya. Jadi
meskipun tadi pertanyaan-pertanyaan sesat, tapi kita harus ambil hikmahnya ya. Iya. Dan meskipun tadi pertanyaan sesat, tapi alhamdulillah bisa diluruskan dan dijawab dengan bagus oleh Justru Habib kalau yang ngeri itu kalau yang tersesat, tapi dia diem-diem. Oh. Apalagi nggak mencari kebenaran, cari pembenaran. Nah itu. Oh, jadi nggak Kalau di apa-apa sini ya? kan akhirnya kita bahas. Kita jawab Karena ya? ada beberapa tadi pertanyaan tuh kan Ya. yang memang betul-betul real gitu. Atau real bahkan yang semua terjadi, pertanyaan itu real terjadi. Iya, iya, iya. Karena nggak masuk akal kita, bukan berarti nggak masuk akal, tapi masuk akal mereka. Ya, mereka beneran serius mau nanya itu ya. Iya. Jadi buat para pemuda tersesat, jangan ragu, jangan takut. Anda silakan submit pertanyaannya, di komen boleh, di DM ke saya boleh, di DM ke Coki, di DM ke Habib Ja'far boleh. Kalau bisa Anda kirim video juga bisa, biar kita bisa tampilkan muka yang Anda yang sesat itu ya kan. Biar kita bisa tampilkan. Langsung aja komen dan jangan lupa ditonton episode Pemuda Tersesat episode selanjutnya di channelnya Jeda Nulis Habib Ja'far. Iya. Oke? Tapi Kalau begitu, ada tambahan? gue nggak habis pikir. Masih nggak Kursi. terima dia. Masih nggak terima kursi macan. Ini udah ada janggutnya, ini singa Arab, Beb. Ya udah, Tapi ada satu pertanyaan masih Oke, apa? yang nyangkut di saya. Apa? Dari Oxygim. Oxybim ya? Oxybim. Ya. Kata dia, Slim, giveaway agama dong. Kadang ente sendiri yang cari-cari, kan udah mau closing. Kenapa ente melemparkan sesuatu yang sulit lagi? Giveaway agama gimana? Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tersesat! Oh, tersesat! Astagfirullah.